Haleluya. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita, saudara. Kita masuk dalam doa dan puasa. Dan kita percaya di tengah-tengah kita menyembah Tuhan, kuasanya dinyatakan. Dan kita percaya hadirat Tuhan mengalir atas setiap kita. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan, firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku, iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku, di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dengan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dengan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu ada kuasa. Amin. Mari sama-sama katakan, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku, iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku, di dalam nama-Mu
sukacita. Haleluya. Umat-umat Tuhan bangkit serukan namanya, sorakan haleluya. Semua bersukacita. Amin. Umat-umat Tuhan di rumah-rumah, mari katakan saudara. Bangkit serukan nama Yesus. Mari maju. Maju nyatakan kuasanya. Mari katakan saudara. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi katakan yuk. Bangkit serukan nama Yesus. Mari maju. Maju nyatakan Kuasanya kita buat iblis gemetar. buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Come on. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Hanya nama Yesus. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Namamu berkuasa. Bangkit serukan namanya. Bangkit serukan nama Yesus. Mari maju. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Umat-umat Tuhan, come on. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Hanya nama Yesus. Nama Yesus, Kalahkan semua musuh. semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Katakan saudara, tepuk tangan. Nama Yesus, Amin. menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Hanya nama Yesus. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Katakan nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Kalahkan. kalahkan semua musuh. Nama Yesus. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus, Kalahkan. kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Sorakan haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Amen. Terus sembah Dia, puji Dia. Mari bawa sembah kita di hadapan Tuhan. Kami sembah, kami puji Menara nama-Mu. kekuatan di hidup kami. Engkaulah kota benteng kami, tempat perlindungan kami. Kepadamu kami berharap. Kau Tuhan yang selalu berjalan di depan kami, Ya Tuhan, menuntun langkah kami. Kau bawa kami
suara saudara. Mari terus sembah Dia. Allah
bagimu Tuhan. Kau yang layak kami tinggikan, Kau yang layak kami agungkan Tuhan. Oh, kami mengucap syukur untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami perkatakan, kami deklarasikan firman-Mu hari ini Tuhan. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terang itu sudah datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu Indonesia. Kami perkatakan kebangkitan, kesembuhan, kemerdekaan yang daripada Tuhan turunlah atas bangsa kami, atas negeri kami Indonesia. Di dalam nama Yesus Kristus kami percaya Tuhan, di tahun ini Tuhan Indonesia mengalami kebangkitan. Oh, perayaan 17 Agustus, oh, di ulang tahun Indonesia yang ke-77 tahun, kami percaya pemulihan, kemerdekaan, kebangkitan yang daripada Tuhan turun atas bangsa kami, atas negeri kami, atas pemerintahan yang ada di bangsa kami. Kami percaya pemulihan daripada Tuhan terjadi atas bangsa kami. Bahkan segala aspek kehidupan bangsa kami, Tuhan, kami percaya pemulihan terjadi atas perekonomian, atas politik, sosial, budaya, masyarakat yang ada di bangsa kami. Kami percaya pemulihan terjadi atas Indonesia. Indonesia bangkit dan pulih kembali di dalam nama Yesus Kristus. Berkati Tuhan pemerintahan yang ada di bangsa kami, adalah pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang takut akan Tuhan, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme Tuhan, terjadi atas pemerintahan yang ada di bangsa kami. Bahkan kami juga melepaskan keamanan surga, turunlah atas Indonesia. Indonesia dalam keadaan yang aman, kondusif, penuh dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami juga sangat percaya Tuhan, kebangkitan perekonomian terjadi atas bangsa Indonesia. Ekonomi bangsa kami kembali pulih dan bangkit. Indonesia diberkati oleh Tuhan, berlimpah-limpah. Turunlah berkat-Mu atas bangsa kami di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan kami melepaskan kesembuhan ilahi, turunlah atas bangsa kami Indonesia. Kami percaya Roh-Mu Tuhan yang menguasai bangsa kami, yang memerdekakan bangsa kami, sehingga kuasa kesembuhan daripada Tuhan turun atas Indonesia. Indonesia pulih dan sembuh dari COVID-19. Kami percaya ini waktunya bangsa kami bangkit, bangsa kami mengalami kemerdekaan yang daripada Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang menganugerahkan kemerdekaan atas bangsa kami seutuhnya, sempurna adanya di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Diberkatilah kota kami Pekanbaru. Kami percaya damai sejahtera, keamanan daripada Tuhan juga turun atas kota kami Pekanbaru. Kami percaya kebangkitan, pemulihan, kesembuhan juga terjadi atas pemerintahan kota Pekanbaru. Kami percaya Tuhan, Pekanbaru dipulihkan, Pekanbaru dipenuhi dengan pengetahuan akan kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Terjadi dan tergenapilah firman-Mu ini bagi bangsa dan kota kami Indonesia, di dalam nama Yesus Kristus. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise. Oh Lord our God. Akan saat ini juga kami berdoa untuk setiap ibadah-ibadah yang kami akan lakukan besok hari Tuhan. Kami berdoa biarlah setiap hadirat-Mu Tuhan dan urapan-Mu memenuhi setiap ibadah-ibadah kami Tuhan. Kami berdoa buat setiap umat-umat-Mu Tuhan yang terhisap di wadah ini Tuhan. Engkau yang memberkati setiap mereka Tuhan. Biar setiap kali mereka beribadah kepada Tuhan kami berdoa, biarlah terus mereka mengalami pertumbuhan rohani di dalam Tuhan. Mereka semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kami berdoa Tuhan biarlah hadirat-Mu akan mencengkram setiap mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan dari ibadah yang ada di Induk sampai ke seluruh cabang-cabang dan ranting yang ada Tuhan. Kami berdoa Tuhan hadirat yang sama, pengurapan yang sama itu mengalir atas setiap umat-umat Tuhan. Dan kami percaya ada satu kebangunan rohani itu boleh terjadi dalam setiap ibadah-ibadah kami. Setiap umat-umat Tuhan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan pemulihan perubahan itu terjadi dalam seluruh aspek kehidupan mereka.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk setiap pemimpin-pemimpin rohani yang Tuhan boleh tempatkan di atas kami. Kami berdoa Tuhan dari gembala pembina dan keempat wakilnya, gembala rayon kami dan wakil-wakilnya Tuhan, Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Diberkatilah mereka waktu mereka masuk dan diberkati mereka waktu mereka keluar. Tuhan yang menjaga dan melindungi setiap aspek kehidupan mereka Tuhan. Bahkan seluruh keluarga besar mereka kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami terus berdoa. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan terus menyertai hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kemana Tuhan utus mereka Tuhan, dan dimanapun mereka berada. Kami berdoa biarlah seluruh rencana Tuhan dan kehendak Tuhan itu biarlah tergenapi dalam seluruh kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami buat setiap hamba-hamba-Mu. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name, hallelujah. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name, yes Lord. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Hallelujah. Sorakan haleluya. Haleluya. Ya, shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini senang sekali kita dalam ibadah bersama dalam doa puasa ini. Tuhan Yesus baik, memberkati, memelihara kita semua. Kita mengucap syukur, amin. Nah, sebelum kita memulai firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari ini atas kasih dan perkenanan Tuhan. Kami bisa bersama-sama dalam doa dan puasa ini ya Tuhan. Menikmati hadir-Mu, menikmati kuasa urapan Tuhan Yesus. Bila hari ini ya Tuhan, firman-Mu juga memberkati, mengajar kami semua. Bagaimana kami terus setia mengiring Tuhan dalam kehidupan ini. Kau memberkati hamba-Mu, memberkati kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Senang sekali pada hari ini kita bisa berbagi dari kebenaran firman Tuhan. Saya memberi judul kepada firman Tuhan yang akan kita bicarakan hari ini adalah menjadi murid sejati Tuhan Yesus. Mari kita buka Alkitab kita, Yohanes pasal 13 ayat yang ke-13.
Saya akan baca untuk kita semuanya. Firman Tuhan berkata seperti ini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca ini adalah firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada satu waktu tentang definisi pelayanan. Tuhan Yesus memberikan contoh yang luar biasa bagaimana murid-muridnya harus melayani satu dengan yang lain. Tetapi spesifik yang mau kita bicarakan hari ini adalah Yesus Kristus sebagai guru. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, apa yang disebut atau yang dimaksud dengan guru? Kalau kita melihat guru yang ada, yang kita kenal di sekitar kita adalah seseorang yang mengajar, ditiru, digugu, begitu kira-kira ya kalau ada di sekitar kita. Dia bisa mengajar di sekolah yang formal, bisa mengajar di sekolah yang tidak formal, bisa mengajar di tempat-tempat tertentu. Tetapi guru yang kita mau bicarakan hari ini adalah guru yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai guru. Saudara, saya percaya semua keteladanan yang paling agung itu ada pada diri guru yang kita sebut Yesus Kristus ini. Itu sebabnya kita, ya saudara dan saya, kita semua para pemirsa, saudara ya, dimanapun saudara ada, kita harus menjadi murid yang baik. Dan murid yang baik ini adalah murid yang sungguh-sungguh, murid yang setia, murid yang sejati. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa yang dimaksud dengan murid sejati? Sebab kalau Yesus adalah guru agung, maka kita juga harus menjadi murid yang setia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, ada banyak definisi murid, tetapi kalau kita melihat dalam bahasa aslinya Perjanjian Baru ya, itu murid itu disebut dalam istilah Yunani itu adalah matetes. Ya. Kalau kita mendengar istilah ini, sebenarnya istilah murid di sini itu lebih daripada seorang pelajar. Seorang murid sejati artinya adalah seseorang yang memeluk ajarannya Yesus, sekaligus juga menjadikan ajaran itu menjadi asas hidup dan perilaku hidup. Murid Kristus harus seperti itu Bapak Ibu. Kita harus menjadi pengikutnya kemanapun kita pergi, dimanapun Tuhan Yesus memimpin hidup kita, kita melakukan yang diperintahkannya, kita melakukan apa yang harus kita lakukan sebagai murid Kristus. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu, murid itu pertama dia haruslah seorang pembelajar. Selalu mau belajar, selalu giat belajar, dan selalu sungguh-sungguh belajar. Itu murid. Dan murid itu adalah seseorang yang mengikuti ajaran sang guru sekaligus menyebarkannya. Dan itu sebabnya saudara-saudara, kita sebagai murid Tuhan Yesus di era Pentakosta ini juga harus menjadi pesan ya, messenger of Pentecost. Pesan Pentakosta itu harus kita sampaikan melalui pemuridan yang terus kita belajar Bapak Ibu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kalau kita bicara muridnya Tuhan Yesus, maka tidak bisa tidak, saudara-saudara, kita sedang bicara tentang cara hidup. Menjadi murid sejati dari Tuhan Yesus Kristus adalah cara hidup yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Ya. Penyerahan total kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya seseorang yang sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan tidak bisa setengah hati. Dia harus sungguh-sungguh. Nggak bisa paruh waktu. Dia harus sungguh-sungguh, saudara-saudara. Sepenuh hati, sepenuh waktu. Saudara yang terkasih dalam Kristus, menjadi murid adalah cara yang paling baik untuk menghidupi kebenaran. Ya. Ini penting sekali Bapak Ibu, karena gini, mengetahui kebenaran tidaklah sama dengan menghidupi kebenaran. Itu sebabnya saudara-saudara,
Kalau banyak orang atau ada orang yang tahu kebenaran, tapi tidak mematuhi kebenaran, tidak hidup dalam kebenaran, dia belum bisa disebut murid Tuhan yang sejati. Kebenaran bukanlah hanya pengetahuan tentang ayat atau sebuah ayat. Kebenaran memang ada dalam ayat firman Tuhan, tetapi kebenaran itu haruslah dipatuhi, ditaati, dihidupi, baru kita bisa disebut murid Kristus. Karena itu ketika kita membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan baik di gereja atau dimanapun kita ada, saudara-saudara, apalagi di era sekarang ini dimudahkan kita dengan teknologi yang begitu canggih, di mana-mana kita bisa dengar firman Tuhan. Di media sosial bisa kita dengar firman Tuhan, bisa kita baca dengan waktu yang terbatas yang sedikit, kita bisa membaca dan memahami firman Tuhan. Tapi saudara perlu tahu, yang memberi kemampuan kepada kita firman itu menjadi gaya hidup yang kita peluk, yang kita hidupi, yang kita lakukan sungguh-sungguh, itu adalah kuasa urapan Roh Kudus yang membawanya kepada jiwa saudara dan saya, sehingga kita bisa menghidupi kebenaran itu. Itu sebabnya saudara-saudara, murid Kristus bukan cuma mengetahui kebenaran, tetapi hidup dalam kebenaran. Karena itu firman Tuhan berkata, jika kamu mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bukan mengetahui dalam arti pengetahuan, knowledge. Mengetahui artinya seseorang yang memang menyadari kuasa Roh Kuduslah yang memampukannya menghidupi kebenaran. Waktu Roh Kudus membawa kebenaran ke dalam jiwa kita, maka kebenaran itu saudara-saudara bisa menjadi pencerahan jiwa yang membuat kita mampu menghidupinya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan, kita perhatikan dari seorang murid sejati dari Tuhan Yesus. Kenapa saudara-saudara? Karena gini, zaman sekarang ini juga ada murid, nggak sungguh-sungguh murid, kalau saya bisa menyebutnya murid-murid yang palsu. Ya. Murid-murid yang tidak setia, murid-murid yang tidak sungguh-sungguh, atau murid-murid yang memang saudara-saudara kadang-kadang lebih ini ya, kalau saya ngomong, kadang-kadang seperti bunglon. Ya. Jadi dia ketemu dengan yang merah dia, saudara-saudara ya. Ketemu dengan yang hijau dia. Ya. Jadi hidupnya masih seperti arus dunia. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi dia seperti dunia hidupnya. Ya, ini kadang-kadang saudara-saudara kita sebagai murid Tuhan enggak sungguh-sungguh memperhatikan ini. Tapi di sisi yang berbeda, kalau kita ngomong gereja, dia ke gereja, tapi dia tidak sungguh-sungguh sepenuh-penuh hatinya menyerahkan diri jadi murid yang sejati. Dia tidak memeluk ajaran guru itu yang disebut guru yang agung itu. Dia tidak menghidupinya dan dia juga tidak melayani dan menyebarkan ajaran itu. Karena itu saudara-saudara, waktu kita bicara Injil, bicara kabar baik kepada orang lain, kita sedang menyebarkan ajaran guru yang kita percayai. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, murid palsu itu kayak mana? Murid yang menggunakan topeng, murid yang berpura-pura baik, murid yang tidak konsisten, murid yang tidak menyerahkan hidupnya secara utuh kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya saudara-saudara dalam Tuhan, mari kita sungguh-sungguh memperhatikan hal ini ya. Ada berapa banyak orang saudara-saudara mengabaikan hal ini, biasa saja, acuh tak acuh gitu. Karena memang kekristenan saudara-saudara tidak bisa memilih abu-abu. Dia harus sungguh-sungguh, benar, memuliakan Tuhan, melayani sungguh-sungguh, melakukannya sungguh-sungguh, memeluk ajaran itu sungguh-sungguh, menghidupinya sungguh-sungguh. Dan kalau setengah-setengah, itu namanya suam-suam kuku Bapak Ibu. Itu sebabnya dalam kekristenan enggak dikenal ikut Tuhan abu-abu, sungguh-sungguh. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, apa ciri murid sejati? Saudara, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Satu, ciri murid sejati itu saudara-saudara adalah dia memiliki kepekaan moral yang tinggi. Dia memiliki hati nurani yang baik. Dia memiliki gaya hidup
yang memang memuliakan Tuhan. Motifnya juga selalu rindu memuliakan Tuhan. Ini murid sejati. Ada berapa banyak orang saudara-saudara sebagai murid Tuhan? Ya, dia menyebut Tuhan itu guru, tapi dia tidak sungguh-sungguh mau belajar. Dia menyebut Tuhan itu gembala, tapi dia tidak mau digembalakan dengan baik. Dia menyebut Tuhan itu pintu, tapi dia tidak berjalan di pintu itu. Dia menyebut Tuhan itu sahabat, tapi dia tidak pernah bersahabat dengan Tuhan. Bahkan yang lebih lagi, dia menyebut Tuhan itu kekasih, tapi tidak ada keintiman dalam persekutuannya dengan Tuhan. Itu sebabnya kalau kita memandang Tuhan sebagai guru, saudara-saudara, maka ajaran-ajaran firman Tuhan yang kita dengar dari Tuhan Yesus Kristus memberi kepada kita hati nurani yang saudara-saudara, yang sensitif terhadap hal-hal yang benar. Jadi orang kalau sungguh-sungguh murid sejati, saudara-saudara, dia nggak bisa sembarangan hidup. Semua areal hidupnya, saudara-saudara, dia perhatikan. Cara berbicara, penampilannya, pelayanannya, melayani keluarga, pekerjaannya, di kantor. Saudara, dia terlihat kesetiaannya itu adalah integritas, saudara-saudara. Karena apapun yang Tuhan percayakan menjadi pekerjaan Bapak Ibu, apakah saudara ada di kantor-kantor, saudara berdagang, saudara di rumah sebagai ibu rumah tangga, saudara berbisnis, saudara petani, ya, saudara peternak atau apa saja. Ketika saudara melayani dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, saudara-saudara, ya, disitulah mimbar saudara. Disitulah saudara menunjukkan bahwa saudara adalah murid Tuhan Yesus. Disitulah saudara mempraktekkan bahwa kita memang seorang pribadi yang memeluk ajaran itu dan menghidupinya setiap hari. Dan orang makin lama bersekutu dengan sang guru, belajar dengan sang guru agung itu, saudara-saudara. Saya katakan tadi di sini, kepekaan moralnya luar biasa. Kita harus di atas rata-rata, saudara-saudara. Dunia berkata hidup seperti ini, tapi kalau dalam Tuhan tidak seperti itu. Tuhan mau saudara-saudara kita hidup itu sesuai dengan standar moral yang Tuhan ajarkan. Ya. Penuh dengan kebaikan, kebajikan, kemurahan hati, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu semua standar moral yang Tuhan ajarkan sebagai guru. Itu sebabnya saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kalau ada murid Tuhan, ya, tetapi dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dalam bisnisnya, dalam hal-hal yang dilakukan, bahkan kalau bisa dikatakan dalam pelayanannya, dia tidak melakukannya sungguh-sungguh, berarti dia tidak menjunjung tinggi moral. Maka kita sebagai anak Tuhan yang disebut muridnya Tuhan Yesus, mari kita asah hati nurani kita ini, sehingga kita bisa berkata, ini salah, ini benar, ini tulus, ini tidak tulus. Ini memuliakan Tuhan, yang ini tidak memuliakan Tuhan. Ini daging, yang ini kuasa roh. Kita bisa bedakan. Karena kepekaan itu, saudara-saudara. Dan itu harus dilatih. Maka kita sebagai anak Tuhan, mesti datang sama Tuhan sebagai murid sejati itu dengan kerinduan yang seperti ini. Ya. Maka kalau kita sebagai murid, saudara-saudara, kita bisa memahami apa yang ada di hati guru itu. Yang kedua, saudara-saudara, dari kebenaran ini adalah selain Yesus disebut guru, dia juga disebut Tuhan. Alkitab berkata, benar katamu, memang akulah guru dan akulah Tuhan, kata firman yang kita baca tadi. Apa maksudnya Tuhan? Saudara, kalau kita berbicara murid sejati, itu artinya Yesus lebih daripada guru yang kita percayai, yang kita anut ajarannya, yang kita peluk ajarannya, yang kita hidupi dan yang kita lakukan ajarannya. Lebih daripada itu. Tetapi dia juga adalah Tuhan. Apa maksudnya Tuhan? Tuhan itu artinya, saudara-saudara, yang berkuasa. Ya, Lord, Tuhan, yang dipertuan, yang memerintah. Dan kalau kita sebagai murid Tuhan yang sejati, dia haruslah menjadi Tuhan, menjadi Tuhan, menjadi Tuhan pada semua areal hidup kita. Nah, ada banyak anak Tuhan menyebut diri murid,
Tetapi dia melihat Yesus itu, saudara-saudara, hanya pada tempat-tempat tertentu dia Tuhan. Kalau di gereja bisa dia tampil baik, shalomnya manis, tapi tidak sama dengan di rumah, tidak sama dengan di kantor. Sehingga ini yang saya sebut tidak menjunjung tinggi moral dan gaya hidup yang diajar oleh guru. Tapi kalau kita sebut dia guru dan Tuhan, itu berarti pada semua areal hidup kita dia benar-benar memang Tuhan. Saudara, kecanggihan teknologi yang sekarang, ya, sedalam apapun perairan, sedalam apapun laut, saudara-saudara, bisa dipahami berapa dalam, bisa diketahui dengan teknologi. Tapi hati manusia siapa yang tahu? Itu sebabnya kalau kita tidak menjunjung tinggi moral yang Tuhan ajar kepada kita, kita nggak akan dapat kepekaan menjadikannya Tuhan dan Guru. Pada areal-areal tertentu setiap pribadi, saudara-saudara, memiliki ruang-ruang tertutup, ya, areal-areal gelap, ya, dalam hidupnya. Itu sebabnya kalau ada kuasa Roh Kudus, baru kita bisa jadikan dia Tuhan pada semua areal-areal tersembunyi dalam hidup kita. Yesus adalah Tuhan ketika kita di gereja, benar. Tapi apakah Yesus adalah Tuhan yang dipertuan ketika kita ada di rumah, ketika kita ada di kantor? Apakah Yesus adalah Tuhan ketika ada kesempatan berdosa, tapi kita memilih hidup benar? Yesus adalah Tuhan pada semua areal hidup kita. Pada waktu ada kesempatan korupsi, tapi kita memilih hidup benar. Pada waktu ada kesempatan berbohong untuk menguntungkan diri, tapi kita memilih berkata jujur. Itu sebabnya saudara-saudara, sebagai murid, sebagai hamba, ya, kita meletakkan Yesus adalah Tuhan dan Tuhan atas semua areal hidup kita. Dia memerintah sebagai Raja, sebagai Tuhan atas seluruh areal hidup kita. Termasuk dalam hal-hal kecil. Bahkan di tempat tersembunyi pun saudara-saudara, Tuhan ada di sana. Itu sebabnya takut akan Tuhan berlaku pada semua areal hidup. Mau di keramaian, mau di tempat yang sepi, mau di pekerjaan, mau di rumah, dimanapun saudara ada. Yesus adalah Tuhan. Dari dua hal ini saudara-saudara kita belajar bahwa menjadi murid itu saudara-saudara bicara tentang kesungguhan hati, bicara tentang standar hidup, standar moral sebagai anak Tuhan. Dan bicara tentang murid itu saudara-saudara menjadikan Tuhan bukan hanya guru, tetapi juga dia Tuhan yang memerintah seluruh areal kehidupan kita. Saya berharap, berdoa saudara-saudara, dimanapun saudara ada yang mendengarkan firman Tuhan ini. Selama ini mungkin kita abai, acuh terhadap hal ini. Yesus, ya aku percaya. Tapi sudahkah dia menjadi panutan, menjadi Tuhan yang memerintah dalam hidupmu? Kalau belum, terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Baru engkau akan mengalami terobosan. Berilah kesempatan kepada Roh Kudus untuk menerobos dalam batinmu. Supaya firman-firman yang kita tahu, yang kita dengar itu sungguh-sungguh menjadi inspirasi bagi jiwa kita. Pencerahan bagi jiwa kita. Baru firman Tuhan itu menjadi sikap dan cara hidup yang kita hidupi setiap hari. Kalau engkau belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, terimalah dia hari ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu secara pribadi. Supaya dia memerintah atas hati, atas pikiran, atas kehendak, atas perasaanmu, dan semua langkah hidupmu berikan dipimpin oleh Tuhan. Firman Tuhan yang singkat ini saudara-saudara menjadi murid sejati, sungguh-sungguh kita renungkan dalam hidup kita. Saya berdoa kita semua diberkati oleh Tuhan, dimanapun saudara ada. Saudara dengar firman Tuhan, kita semua diberkati oleh Tuhan. Katakan, saya adalah murid, dia adalah guru saya adalah hambanya, dia adalah Tuhan yang menjadi Tuhan memerintah atas seluruh areal hidup saya. Termasuk yang detail-detail, dia harus menjadi Tuhan. Baru kita bisa sungguh-sungguh menjadi murid dan anak Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari ini. Betapa baiknya Tuhan memberkati kami dengan kebenaran firman yang begitu luar biasa. Tuhan, urapilah kami. Roh Kudus, mampukanlah kami supaya kami sungguh-sungguh bisa dan rindu menjadi murid sejati daripada guru yang agung, yaitu Tuhan Yesus. Dan biarlah kami juga Tuhan menjadi anak-Mu
yang memberi ruang dalam hidup kami sebagai Tuhan penyelamat hidup kami, Tuhan pada seluruh area hidup kami. Kalau ada di antara umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka mendengarkan firman Tuhan ini, hari ini mereka mau menerima Tuhan, biarlah Engkau masuk menerobos hati mereka. Roh Kudus menjamah hati mereka, mengubahkan mereka. Tuhan menjawab pergumulan-pergumulan mereka. Roh Kudus mencerahkan jiwa mereka, sehingga mereka sungguh-sungguh jadi murid-murid Tuhan Yesus yang sejati. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Berkati semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Karuniakanlah segala yang baik dalam hidup mereka, apapun yang sedang dikerjakan. Baik yang bekerja di rumah sebagai ibu rumah tangga, orang tua yang mengurus anak-anak, yang bekerja di kantor, yang bekerja di ladang, yang berladang, yang berbisnis, yang mengajar, bahkan pekerjaan-pekerjaan lain Tuhan, apa saja pekerjaan, biarlah itu jadi mimbar kami melayani Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih buat kuasa Roh Kudus-Mu yang hadir tengah-tengah kami melalui pencerahan firman Tuhan ini. Nama-Mu saja yang dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah-pisah dari pertemuan doa ini. Tuhan memberkati kami semua. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita angkat tangan kita bersama-sama. Biarlah setiap kita pulang kembali bekerja, kembali beraktivitas, menerima berkat dari Allah Bapa yang mengasihi kita sekalian. Dalam cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus penebus hidup kita, dan dari kuasa Roh Kudus yang menyertai, memimpin, mengurapi kita kepada segala kebenaran. Mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput orang-orang yang percaya. Yang diberkati Tuhan pada doa bersama ini, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Sebab itu ambillah senjata